Shalom anak-anak semuanya, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKT Gloria. Hafalan ayat sebelumnya. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku deh. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dadah. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Anak-anak hari ini apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan yang baik? Dalam keadaan yang sehat? Puji Tuhan, hari ini bertemu lagi bersama Lose Elsa dalam ibadah online kita. Ya anak-anak semuanya jangan ada yang malas-malasan. Semuanya bangkit berdiri. Coba, semuanya bangkit berdiri dulu. Semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Semuanya pegang lututnya. Pegang lututnya, pegang lututnya. Oke, coba semuanya bilang selamat pagi ke papa, ke mama, ke adik-adik atau ke kakak yang ada di rumah. Bisa tunggu ya. Oke, kalau sudah, sekarang saatnya untuk kita apa ya sebelum memulai ibadah kita? Ada yang tahu? Kita lipat tangan. Kita mau ngapain ya? Kita mau berdoa. Lose akan pimpin di dalam doa ya. Ayo semua anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Tolong Tuhan siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah mata kami, telinga kami, mulut kami akan kami berikan untuk memuji dan membesarkan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tanganmu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak semuanya, Lose belum suruh untuk duduk ya. Lose mau semuanya berdiri. Coba sekarang anak-anak gerakin kakinya ke sebelah kanan. Kanan. Ayo kanannya sebelah mana? Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Iya. Kalau timur anak-anak tahu nggak timur itu di sebelah mana? Kalau dari arahnya Lose, timur itu di sana, barat itu di situ, timur di sana, barat di situ. Oke anak-anak semuanya ya. Kalau matahari terbitnya dari sebelah mana dulu ya? Terbitnya dari sebelah, iya. Terus tenggelamnya dari kemana? Ke barat, benar sekali. Yuk anak-anak semuanya, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari.
kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami masih bisa mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan berkati telinga kami yang akan mendengarkan dan bukakan hati kami, agar Roh Kudus-Mu turun dalam hati kami dan kami dapat menerima firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Berkatilah juga Luse yang akan membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum sembuh. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Mereka sembuh. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak pernah melihat nggak bagaimana orang-orang yang terkena sakit kusta? Ada yang pernah lihat? Atau belum pernah? Oke, jadi anak-anak, orang-orang yang sakit kusta itu badannya itu gatal-gatal anak-anak. Jadi udah merah, gatal-gatal, dan juga terasa sakit dan panas. Dan nanti ketika mereka terasa gatal, kulit mereka ini mulai terkelupas anak-anak ya, mulai mengelupas. Seperti itu anak-anak. Dan pada zaman waktu Yesus ada, penyakit kusta itu merupakan penyakit yang najis. Jadi dianggap penyakit yang terkutuk. Jadi orang-orang yang sakit kusta itu, orang-orang tuh harus tinggal di tempat yang sangat jauh dari kota. Mereka tinggal jauh karena dianggap penyakit itu karena sangat menular dan juga memberikan kutuk. Seperti itu anak-anak. Jadi mereka harus tinggal jauh dari masyarakat, dari warga. Selain tinggal jauh, mereka juga tidak terawat, tidak terurus, dan akhirnya banyak yang mati di tempat seperti itu karena tidak ada yang mengurus, tidak terawat, dan juga jauh dari keluarga. Aduh, badanku gatal sekali dan sakit. Aduh, sungguh malam nasib ini. Bagaimana bisa hidup seperti ini ya Tuhan, sangat menderita. Semua
anak-anak itu adalah hal yang sangat tidak enak ya pada saat itu sakit kusta ya. Nah, pada zaman saat ini orang-orang yang sakit kusta itu ada tempat khusus untuk dirawatnya. Jadi bisa disembuhkan asal diberikan pengobatan dan perawatan yang tepat. Tapi pada zaman waktu Yesus itu orang yang sakit kusta itu hampir tidak mungkin bisa sembuh. Ya, mereka bisa mati atau meninggal pada saat terkena sakit kusta itu. Nah, karena itu anak-anak, seperti tadi kita lihat bagaimana ceritanya tentang kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta itu. 10 orang kusta itu mengejar-ngejar Yesus untuk minta kesembuhan karena mereka betul-betul tidak punya harapan lagi. Tidak mungkin bisa disembuhkan lagi, tapi mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka. Dan waktu itu Yesus berkata apa? Yesus bilang, kalian pergilah ke iman-iman. Kenapa ya? Anak-anak tahu nggak kenapa orang yang sakit kusta itu harus pergi ke iman-iman? Mereka harus pergi ke iman-iman karena pada saat itu hanya iman-imanlah yang bisa memberikan konfirmasi, yang bisa memberikan pernyataan atau yang bisa mengatakan bahwa mereka sembuh. Hanya iman-iman saja yang boleh mengatakan kalau mereka sembuh, seperti itu. Karena itu Yesus ketika melihat 10 orang kusta yang datang, "Guru, tolong sembuhkanlah kami. Guru Yesus, sembuhkanlah kami." Yesus berkata kepada 10 orang kusta itu, "Kalian pergilah, temuilah iman-iman." Dan ke-10 orang kusta itu pergi berlari menemui iman-iman. Dan anak-anak lihat ketika 10 orang kusta itu pergi menemui iman-iman, pada saat itu mereka menjadi sembuh. Dan hanya 1 orang yang pergi kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Kulitku sudah kembali normal. Yesus benar-benar sudah menyembuhkanku. Aku harus pergi ke iman-iman atau harus kembali kepada Yesus ya? Aku harus berterima kasih kepada Yesus karena Yesus sudah menyembuhkanku. 1 orang itu sangat bersyukur. Dia berterima kasih kepada Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, berterima kasih kepada Yesus karena sudah disembuhkan oleh Yesus. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke, anak-anak di sini. Anak-anak bisa melihat dari 10 orang yang terkena sakit kusta, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur. Kira-kira anak-anak lebih memilih menjadi 1 orang yang berterima kasih atau 9 orang ini yang pergi tidak berterima kasih kepada Yesus? Tentu menjadi yang 1 orang ini ya. Kita dari sini kita mau belajar bersama-sama. Kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika Tuhan menyembuhkan kita saat kita sakit ya. Tentu pada saat itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tapi juga untuk hal-hal kecil yang kita terima. Misalnya kita hari ini masih bisa bangun, itu hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan lupa berterima kasih, mengucap syukur. Hari ini anak-anak masih sehat, kita jangan lupa berterima kasih, mengucap syukur. Hari ini anak-anak masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bertemu papa mama, masih bisa bertemu adik-adik. Anak-anak harus berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak masih bisa melihat langit, masih bisa melihat pepohonan, masih bisa menonton lusa hari ini. Anak-anak juga berterima kasih, mengucap syukur ya anak-anak ya. Begitu banyak hal yang harus kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan.
Hari ini kita mau belajar seperti satu orang kusta yang datang berlari berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berterima kasih dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke anak-anak semuanya? Oke. Ya anak-anak, sekarang waktunya kita belajar untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Iya anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah anak-anak semuanya, kita akan mengakhiri ibadah online kita ini. Kita akan akhiri di dalam doa ya. Nah untuk hari ini ada yang spesial, karena kalau minggu lalu ada Gabriela yang mau memimpin doa Bapa kami, hari ini ada Kalista. Untuk anak-anak yang mau belajar menghafalkan doa Bapa kami dan mau mengirimkan videonya, Lose tunggu ya. Nah untuk doa penutup, Lose yang akan memimpin di dalam doa. Anak-anak ikuti Lose di dalam doa ini ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Tuhan, bantu kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan selalu bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti juga kami juga mengampuni orang yang menyesalkan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.